Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan sharing lagi salah satu aplikasi yang basisnya adalah PHP ya. Jadi bagi yang membutuhkan silahkan download, dan ini tidak di password ya harapnya. Nah, namanya adalah aplikasi restoran ya. Ini aplikasi sekali lagi punya orang. Saya hanya edit di beberapa bagian saja yang memang dibutuhkan ya. Nah, nanti kedepannya kita akan update untuk beberapa fitur maupun tampilan yang kita rasa tidak sesuai ya, atau memang terlalu kaku ya. Misalnya kita lihat misalnya ini namanya adalah app kasir ya. Ini punya orang, sekali lagi ya, punya orang. Di sini ada halaman registrasi user seperti ini. Lalu kita coba admin ya, login menggunakan admin. Nah, di sini kita menampilkan di dashboardnya, dan ini hanya ada satu header ya. Di sebelah kirinya nggak ada sidebar. Di sini ada data user, ada data makanan, ada entry orderan, lalu ada transaksi, lalu ada laporan. Misalnya kita coba login dengan pelanggan baru, misalnya localhost app kasir gitu ya. Kita registrasi, misalnya Arifin ya, nama lengkap Arifin, lalu username-nya adalah Arifin juga, passwordnya adalah Arifin. Nah, begitu kita daftar, dia langsung berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman login. Misalnya kita masuk, oke, kita masuk. Ini nama pelanggannya Arifin. Nah, di sini lumayan menarik ya aplikasinya, karena sudah menyediakan fitur bawaan di sini. Untuk tampilannya ya lumayan bagus. Misalnya kita beli ayam taliwang 2-3 porsi, harganya sekian, 35.000. Lalu beli lagi minuman es teh 3. Nah, kalau kita lihat ya, tambah ayam geprek lah, ayam gepreknya 2. Kita lihat di keranjang, ini tampilannya ya. Nah, kita di sini ketika daftar itu pilih nomor meja ya, atau orderan ini juga bisa di entry di bagian admin ya, atau di bagian kasir ya. Ini misalnya kita pilih meja nomor 7, lalu mungkin ada catatan es tehnya yang banyak gitu ya, es tehnya yang banyak, atau esnya untuk es teh minta esnya yang banyak, kita proses ya. Oke, ini pesanan sedang diproses, mohon tunggu sampai masakan datang ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian admin, kita lihat di entry order ya, entry order atau entry transaksi, tadi yang dia memilih meja nomor 6 ya. Di sini masuk. Nah, ini secara otomatis namanya ini Arifin, keterangan pesanannya ini nomor meja sekian, dan ini adalah nomor ordernya. Nah, tinggal misalnya kita kasih diskon misalnya 10%
gitu kan. Berarti dia tinggal 153, dia bayar misalnya 155. Oke, kembalian 2000 bayar gitu ya. Nah, ini kita bisa cetak stroke, dan stroke ini masih nanti bisa di custom lagi karena tampilannya kurang ini ya, kurang menarik ya. Di sini terlalu banyak, di sini tulisan di sini. Nah, itu selesai ya untuk cetak stroke. Nah, di sini bagian dashboard nanti ada keterangan bahwa yang bayar 2, yang belum bayarnya tidak ada ya, 0 ya. Kita lihat laporan hari ini. Nah, ini kita bisa print stroke lagi di sini. Nah, itu dan ini juga kalau di bawaan itu tidak, registrasinya itu passwordnya itu dia bukan password passwordnya password asli ya, tidak dibuat inskripsi ya, misalnya MD5 atau password testnya nggak ada ya. Misalnya kita lihat di sini, ini TB user ya, app kasir di TB usernya. Nah, ini contoh bawaan aslinya ya, passwordnya sama 123, tetapi di sini dibedakan adalah levelnya ya, 1, 2, 3, 4 sampai 5 gitu kan, sampai 5. Nah, ini yang bagian bawah ini udah saya buat hashnya, sehingga ya setidaknya ada fitur keamanan ya, walaupun yang MD5 ini udah nggak zaman lagi ya, karena mudah diketahui password aslinya gitu ya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini. Coba print semua laporan. Nah, ini untuk pendapatan, tanggal transaksinya sekian, total sekian ya, diskonnya sekian. Nah, itu untuk laporan semua. Lalu di sini misalnya si admin entry ya, entry orderan, ada yang datang minta orderan, langsung beli ke admin misalnya atau ke kasirnya, itu dia bisa entry ya. Dan di sini juga ada keterangan tidak tersedia ya, misalnya ayam teriyaki ini habis ya, jadi tidak tersedia, jadi tidak bisa dipilih. Ayam penyet juga habis. Ini jus alpukat habis gitu ya. Ini kalau settingnya itu ada di data makanan ya, data makanan. Misalnya di sini ayam geprek ini kita tulis keterangannya tidak tersedia ya, submit. Nah, ini berarti di sana entry order, di entry orderan ayam geprek udah nggak ada ya, ini udah tidak tersedia, udah fitur belinya udah nggak ada. Oke, ini admin bisa melakukan transaksi ya. Dan di sini juga nomor meja yang sudah diambil itu tidak ditampilkan ya. Oke, itu contoh aplikasinya. Nanti untuk kedepannya, untuk seri berikutnya kita akan buat tambahan fitur, termasuk ini ya. Ini URL-nya terlalu panjang, nggak bersih ya. Dia ini terlalu ribet. Ini ada dashboard, indeks lagi, lalu dashboard. Coba di entry, nah sama ya. Dia selalu manggilnya lewat indeks dulu baru ke order. Nah, di sini saya udah rubah ya. Kalau di bawah aslinya itu indeksnya banyak banget ya. Ini di htdocs misalnya app kasir. Nah, di dashboard di sini itu indeks. Nah, di dalam admin juga ada indeks lagi sebenarnya. Nah, ini indeks lagi. Maka di bagian outs-nya juga ada indeks di sini ya. Nah, ini dia. Saya ubah jadi login di sini dan saya arahkannya ke login kalau dipanggil halaman indeksnya ya. Nah, itu teman-teman. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.